Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Receh. Pada video kali ini kita akan membahas ya tentang headset ya atau headset Bluetooth ya, kayak gini bentuknya. Ini adalah headset ya. Ya, anggap saja kayak TWS juga apa sejenis itu ya. Dia menggunakan koneksi Bluetooth. Tapi bedanya kalau untuk headset seperti ini ya, dia bisa untuk mobile atau untuk handphone ya. Dan bisa juga digunakan untuk laptop ataupun PC ya. Dan dia bisa menggunakan dual mode, yaitu pun mode Bluetooth ataupun mode kabel atau menggunakan kabel. Misal kalian kehabisan baterai gitu kan, baterai habis, tetap bisa menggunakan handset Bluetooth ini menggunakan kabel bawaan yang telah disertakan dalam paket pembelian. Dan pada video kali ini kita akan membahas 3 buah handset Bluetooth ya. Dan kita akan membandingkan. Dan di sini ada 3 handset Bluetooth dari Avik, yaitu Avik V5S ya. V5S, ada P3515 dan juga Avik P20 kalau tidak salah ya. Nanti kita cek lagi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jika sudah, langsung saja kita ke intronya. Oke ya, untuk sebagian orang kadang itu banyak yang suka itu handset yang model kayak gini ya. Nah, itu untuk musikan atau untuk sekedar santai, karena bentuk headsetnya kayak gini itu lebih nyaman gitu ya di telinga, karena dia ada kayak bantal-bantalannya yang empuk ya. Dan ada beberapa kelebihan lagi ya. Selain nyaman juga, dia juga untuk gaming juga cukup nyaman. Jadi kalau kalian tidak pengen keganggu dengan suara di sekitar kalian ya, meski di tempat yang ramai, maka jenis-jenis headset seperti ini paling cocok banget. Dan kita akan membahas ya 3 buah handset ini, mereknya dari Avik semua ya. Dan yang pertama ini ada Avik ya, V5S ya. Kalau yang ini V5S, lalu ada P29, lalu ada lagi yang dari Avik tuh P3515, ini yang ini ya. Ini hanya sekedar beberapa produk ya, contoh produknya. Adapun untuk produknya nanti sebenarnya setiap produk itu memiliki beberapa varian warna sih ya. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan selera kalian lah ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan mereview yang dari Avik V5S ya. Nah, untuk bentuk handsetnya Avik V5S ya, seperti ini guys ya. Avik V5S ya. Nah, ini untuk harganya Avik V5S ini sekitar 110 ribuan ya. 110 ribuan. Dan nanti dalam paket pembelian kalian sudah mendapatkan kabel dan juga kabel charger juga ya. Satu kabel charger, satu kabel AUX ya. Kabel AUX. Biasanya kalau kabel AUX tuh kalian gunakan untuk dicolokkan di jack audio 3,5 mm ya. Kalau kalian memang pengen menggunakan kabel dan tidak ingin menggunakan koneksi Bluetooth-nya. Untuk desainnya dia trendy banget ya. Dia memang memiliki kelebihan di bagian desain yang colorful gitu. Jadi warnanya itu kayak warna-warni gitu ya. Ada degradasi warnanya ya. Ini kemarin saya pilih yang warna biru degradasi dengan warna oranye ya. Ini seperti ini. Tapi ada juga beberapa varian warna lain ya, yang juga memiliki warna yang trendy banget seperti ini ya. Ya. Dan untuk bantalan telinganya dia juga cukup empuk banget ya. Nah, mantep banget ya. Empuk, jadi udah pasti nyaman. Selama tak coba sih nyaman-nyaman aja, nggak pernah ada masalah ya. Lalu untuk bagian sini, ini bagian kiri ya, kalian bisa melihat ini ya. Ini adalah untuk slot micro SD ya. Jadi semisal kalian ingin mendengarkan musik tapi nggak pengen connect ke handphone ya ataupun ke PC, kalian bisa menyelipkan micro SD di sini guys ya. Yang dimana micro SD tersebut sudah ada mungkin file lagunya ya yang berupa MP3 ya. Nah, bisa kalian selipkan di sini dan kalian bisa musikan hanya dengan handset ini aja. Enak kan? Nyaman kan ya? Lalu di sini ada tombol-tombol untuk apa itu play ya kan, untuk pause, next dan juga previous. Lalu ada tombol volume up ya dan volume down ya.
Jadi di sini udah ada tombol-tombol. Jadi berbeda dengan TWS Bluetooth di mana dia menggunakan sensor sentuh ya. Kalau ini memang dia masih menggunakan kayak tombol-tombol seperti ini ya. Untuk handset Bluetooth itu biasanya menggunakan tombol, beda seperti TWS. Yang kebanyakan rata-rata TWS sekarang sudah menggunakan sensor sentuh ya. Berapa kali sentuhan gitu kan. Nah, kalau ini enggak, dia ada tombol fisiknya ya. Lalu di bagian bawahnya lagi kalian bisa melihat ada ini ya, lubang untuk chargeran. Dia sudah menggunakan USB Type C ya. Jadi udah fast charging. Dan untuk spesifikasinya kita coba cek ya untuk bagian tokonya. Untuk melihat spesifikasi lengkapnya coba tak bukakan dulu guys. Karena untuk spesifikasinya itu saya juga bisa dibilang lupa-lupa ingat ya. Nah, untuk spesifikasinya adalah dia sudah menggunakan drivernya itu kalau tidak salah 40 mm untuk drivernya. Jadi udah gede banget ya drivernya. Suaranya juga cukup enak kok aslinya. Untuk Bluetoothnya dia menggunakan Bluetooth 5.3 ya. Jadi udah pasti delaynya itu minim banget ya. Jadi buat ngegame, buat dengerin musik udah nyaman lah ya. Jadi antara yang ada di layar dan yang kalian dengar itu bisa cukup sinkron ya. Dan untuk jangkauan jaraknya sekitar 10 meter karena dia memang menggunakan Bluetooth ya. 10 meter itu memang standarnya. Dan untuk waktu standby-nya itu dia kuat hingga 100 jam ya untuk standby. Dan untuk baterai bawaannya yang ada di dalam itu 400 mAh. Sedangkan untuk pengecasan kurang lebih sekitar 2 jam hingga baterainya penuh ya. Dan hebatnya lagi ya untuk Avic V5S ini dia juga ada jack audio ya. Di sini ini ada jack audio kalau kalian lihat. Jadi semisal kalau baterainya habis, kalian masih tetap bisa menggunakan handset ini menggunakan kabel ya guys ya. Kalian bisa mencolokkan kabel AUX yang ada dalam paket pembelian ya pada bagian sini. Lalu untuk ujung satunya bisa kalian colokkan ke HP kalian ya, atau ke colokan lain yang dimana disitu ada kabel 3,5 mm lah untuk audio ya. Dan sepengalaman saya menggunakan handset Avic V5S ini, untuk suaranya bisa dibilang lumayan ya. Meski dari segi bassnya dia agak ringan sih ya, bisa dibilang agak ringan tipis lah. Nggak nendang-nendang banget, tapi udah cukup oke menurut saya. Dan memang cocok banget untuk delay-delaynya sih nggak terlalu berasa, baik itu di PC, di laptop ataupun di HP ya, sudah pernah tak coba semua dan cukup worth it lah ya dengan harga yang cuma 110 ribuan ya. Karena ini memang yang paling murah di antara yang tiga ini ya, ini cuma 100 ribuan aja ya, 110 ribuan ini yang paling murah di antara tiga ini yang ada. Bassnya memang yang paling tipis atau ya bisa dibilang kurang nendang-nendang banget ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke handset selanjutnya, guys ya. Handset berikutnya ini adalah seri Avic P29 ya. Avic P29. Dari desainnya dia sangat trendy banget ya. Karena dia tidak lagi menggunakan warna, tapi di sini dia menggunakan kayak gambar-gambar gini ya. Dan ini banyak ABS ya. Gambarnya langsung di print. Ini bukan stiker ya. Langsung di print. Nah, jadi keren banget lihat. Ini untuk anak-anak muda, untuk gaming, wah, mantep banget memang ya. Untuk desainnya memang sedikit agak berbeda ya dengan yang Avic V5S ya. Bahkan untuk bantalan telinganya dia kelihatan lebih rapi ya, lebih rapi. Lihat ya, kelihatan lebih rapi, lebih eksklusif gitu ya. Mantep memang ya. Dia juga kalau masalah empuknya sih kurang lebih sama, cuma dari segi bentuk jahitannya ini ya, jahitan pada bagian pinggir-pinggirnya ini dia lebih rapi, jadi kelihatan lebih eksklusif aja gitu, lebih elit gitu ya dari kelasnya. Kalau ini kan enggak ya, ini kayak jahitannya memang disengaja kayak gini atau memang kayak gini juga nggak tahu ya. Tapi menurut saya ya, ini untuk jahitannya yang bagian telinganya ini dia lebih kayak lebih apa ya? Bisa dibilang itu lebih, dia lebih nganu ya, lebih halus gitu dari dibandingkan yang itu. Dan dia sudah untuk Bluetoothnya, dia juga sudah menggunakan Bluetooth 5.3, jadi udah pasti dia no delay, no latensi. Jadi kalau kalian menggunakannya untuk bermain game ya, gaming atau untuk sekedar mendengarkan musik juga cukup oke, cukup worth it. Kabelnya juga cukup panjang ya, dia juga sudah support kabel AUX ya, sepanjang 1 meter nantinya. Dan untuk bagian atas dia juga udah ada bantalannya seperti ini ya, udah ada bantalan, jadi udah pasti empuk ini bagian atas ya.
Untuk yang Avic ini juga ada bantalan guys, tapi dia rada tipis ya, memang beda ya. Tipis ini untuk bantalannya, jadi ya bisa dibilang kurang empuk kalau untuk yang Avic V5S. Sedangkan untuk Avic P29 ini ya, ini cukup lumayan tebal ini bantalannya ya. Sedangkan ini untuk pinggirnya ini masih plastik ya, udah ya, ini udah plastik pinggir-pinggirnya, dan bantalannya hanya ada di atas. Dan untuk bagian pinggirnya ini bisa kalian panjangin lagi ya, panjangin, pendekin gitu, jadi sesuai dengan ukuran kepala kalian ya. Misal kurang gede ya kalian panjangin ya, seperti ini. Terus untuk Avic V5S ini juga bisa ya, nah juga bisa dipanjangin juga, ini ada juga ya kalau kalian pengen manjangin, jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian ya. Dari segi desain mungkin ini bisa lebih menang ya, karena harganya memang agak lebih mahal. Kalau yang ini 110 ribuan ya, kalau yang ini sekitar 122.000 ya untuk harga sekarang ya. Tak cek tadi di all shop 122.000. Dan untuk desainnya ya, selain itu di sini dia juga sudah mendukung slot micro SD ya. Jadi kalian bisa menggunakan micro SD untuk mendengarkan musik ya yang berprofil MP3. Untuk chargerannya dia menggunakan USB Type C. Drivernya sama sekitar 40 mm. Ada kabel aux juga. Jadi kalau kalian kehabisan baterai di jalan, kalian masih bisa tetap mendengarkan musik menggunakan handset ini ya, dengan kabel yang disertakan dalam paket pembelian ya, kabel aux. Tinggal kalian colokin aja di jack audio 3,5 mm nya. Lalu di sini ada tombol power ya, tombol power, tombol volume up, volume down ya. Dan di sini ya, ini nih ya, ini ada kayak sekedar, kalau buat nelpon ini bisa disebut yang namanya noise reduction ya. Ini kalau buat nelpon, misal kalau gunakan untuk nelpon, dan itulah kelebihannya. Dan fitur ini tidak ada di Avic V5S ya, tombol-tombol noise reduction seperti ini. Dan ini kalau buat mendengarkan musik ya seperti kalau kalian stop dan play kemungkinan. Baru udah pernah tak coba ya. Dan untuk suara bassnya ya, selain tampilannya lebih keren seperti ini, lebih trendy ya, karena gak ada gambar-gambarnya gitu ya, mantep lah. Suara bassnya dia lebih enak ya, lebih mantep, lebih tebel, dan lebih nendang daripada V5S ini ya. Bisa dibilang ini pertengahan untuk suara bassnya, enak banget karena bantalannya juga cukup tebel ini dan empuk ya, dan cukup rapi, mantep banget ya. Harganya ya beda sekitar 10.000 lah, anggap aja ya. Tapi kalau saran saya sih, daripada P5S sama yang P29 ya, kalau disuruh milih ya, kalau memang budgetnya minim banget, nggak sampai 130.000, yang mending yang P29 ini aja guys ya. Nah oke ya, mungkin itu. Oke, langsung pada headset yang terakhir akan kita review lagi. Nah, yang terakhir ini menurut saya yang paling baik ya, paling bagus lah. Di kisaran harga yang hampir sama ya. Intinya dia di bawah 150.000 ya, di bawah 150.000. Nah, kalau yang ini tadi 110 ribuan, 120 ribuan, dan yang ini anggap aja 150.000. Kurang dikit lah, anggap aja 150.000. Tapi dari segi kualitas, segi desain, dan juga segi suaranya, menang banyak asli. Nggak bakalan rugi kalau kalian beli ya. Ada beberapa varian. Untuk desain juga bisa dibilang dia lebih minimalis tapi elegan banget ya. Jadi memang dia minimalis, elegan, jadi kelihatan mewah banget untuk desainnya ya. Dan di sini lihat kayak ada ini ya, tambah-tambahan emasnya ya, nggak tahu. Dan ini besi, ini besi ini. Ini besi. Ini hanya sekedar aksesoris atau apa juga nggak tahu. Tapi intinya ini besi ya, elin gitu. Mantep kan? Dan untuk bantalannya ini, bantalan telinganya ini paling tebel asli, empuk banget, nyaman banget ini dipakai di telinga ya. Nyaman lah pokoknya. Dan untuk bantalan atasnya juga tebel banget, lihat. Kalau kalian lihat ini tebel banget bantalan atasnya kan. Beda sama dua yang ini ya, beda sama dua yang ini. Padahal harganya beda-beda, tapi dari segi kualitinya ya, perusahaan bahan materialnya juga beda. Kalau ini semuanya plastik ya. Nah, kalau yang dua tadi ini semuanya luarannya plastik ya. Kalau untuk P3515 ini ya, di sini ini plastik. Ini plastik ABS. Nah, sedangkan untuk bantalannya ini bukan, ini dilapisi ini ya. Ini enggak lagi plastik ya.
kayak ada bahan-bahan lain gitu ya, empuk-empuk gimana gitu. Jadi semuanya bukan plastik untuk bagian luarnya, jadi kelihatan lebih mewah gitu aja ya. Dan yang paling gua suka dari handset Bluetooth yang ini ya, B3515 ini, suara bassnya paling mantep di antara yang dua itu. Nendang banget. Apalagi kalau kalian suka mendengarkan musik ya, yang jedak-jeduk terutama, yang bassnya itu kencang ya, nendang-nendang gitu ya. Ini paling cocok ini ya, paling cocok. Bluetoothnya kurang lebih sama sih, untuk versi Bluetoothnya itu semua rata-rata menggunakan Bluetooth 5.3. Jadi udah pasti no delay no latency ya. Jadi bisa sinkron antara apa yang kalian tonton dan kalian dengar itu sinkron ya. Baik untuk mendengarkan musik atau untuk mendengarkan gaming. Atau untuk bermain game maksudnya. Tapi tetap saja ada kekurangan ya kalau untuk handset ini. Kalau yang dua ini dia support untuk micro SD ya, bisa kalian masuki micro SD. Sedangkan untuk P3515 ini dia tidak ada slot micro SD-nya guys ya. Jadi ini pure digunakan sebagai headset ya. Jadi harus kalian koneksikan ke laptop, PC ataupun ke HP ya. Jadi tidak bisa berdiri secara mandiri gitu. Tinggal kalian colokin apa itu micro SD yang ada file MP3-nya langsung bisa dipakai enggak ya. Kalau yang dua ini kan ada. Kalau yang ini tidak ada. Di sini cuma ada tersedia satu slot ini untuk charger ya, sudah menggunakan Type C ya. Lalu ada colokan AUX ya. Jadi misal kalian kehabisan baterai, kalian bisa menggunakan headset ini dengan kabel AUX ya, yang telah disertakan dalam paket pembelian. Kabel AUX-nya panjangnya 1 meter. Lalu di sini ada ya fitur noise reduction ya, sebagaimana yang ada di P29 ya. Dan ada tombol volume up, volume down, dan ada juga tombol power ya. Nah, kalau gitu mari kita akan bisa dibilang memberi kesimpulan ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kalian membutuhkan hal-hal yang bisa dibilang lebih ke kualitas suara ya, kualitas suara, elegan, dan juga tampilannya tuh minimalis tapi elegan dan juga terkesan mewah. Nah, maka kalian bisa memilih yang P3515 ini guys ya. Apalagi kalau penggunaannya untuk penggunaan yang ya sekedar penggunaan di rumah aja lah ya. Atau memang kalian menggunakannya ya sekedar untuk mendengarkan musik dengan HP ataupun untuk di PC ya dan sejenisnya. Maka ini adalah pilihan yang tepat guys, dengan harga yang juga nggak terlalu mahal, beda-beda dikit ya. Tapi jika kalian mementingkan misal ya tampilannya itu kelihatan lebih keren, lebih maco ya, mungkin P29 ini paling cocok buat kalian. Apalagi kalau kalian suka jogging ya, suka jogging atau suka lari pagi gitu kan, nggak pengen bawa HP, pengennya cuma handsetan aja ya, langsung ada musiknya ya, ini bisa dipakai dengan desain yang keren ya. Untuk para cowok ini biasanya suka yang kayak gini ya, ada gambar-gambar stikernya kayak gini kan, mantep. Tapi ini bukan stiker ya, ini gambar langsung ya. Ya kan kalian bisa langsung menggunakan micro SD ya, langsung kalian colokin aja pakai yang di dalamnya ada file MP3, langsung bisa kalian gunakan ya buat jogging, lari atau naik sepeda ya. Ini jadi pilihan dengan suara bass juga cukup mantep ya, yang jadungnya juga cukup oke sih ya. Para cowok suka lah biasanya. Nah, untuk pilihan opsi yang terakhir, kalian juga bisa memilih V5S ini. Nah, biasanya kalau warna-warna yang cantik kayak gini kan biasanya para cewek-cewek itu suka, nah gitu ya. Dan cewek-cewek itu juga rata-rata nggak terlalu suka suara bass yang terlalu nendang gitu ya. Karena cewek-cewek itu lebih suka hal-hal yang gimana ya, bisa dibilang itu suaranya kalem lah. Nah, ini cocok ya, jadi paling cocok buat para cewek-cewek. Harganya juga paling terjangkau ya kan. Desainnya juga cantik-cantik kayak gini. Dia juga sudah support micro SD ya, di sini micro SD ya. Jadi mau kalian gunakan mungkin sambil jogging gitu kan, nyaman banget kan. Atau yang hobi bersepeda atau sekadar hobi lari-lari ya, pakai handset yang Avic V5S ini. Jadi ya para cewek sih dengan desainnya yang cantik. Nah, ya mungkin itu hanya sekedar kesimpulan saya aja ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri mau pilih yang mana sesuai kebutuhan. Kalau untuk produktivitas mungkin ya, untuk kegiatan produktivitas seperti saya yang biasanya ngedit video, saya lebih suka yang ini karena memang digunakan untuk produktivitas ya. Tapi kalau untuk keseharian dan pengen kegiatan outdoor juga, mungkin antara dua ini kalian juga cocok lah ya.
Nah, mungkin itu dulu ya. Ya, thank you telah menonton ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Adapun pilihan mana yang terbaik tergantung sama kalian. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.